Halo semuanya. Nah, selamat datang di podcast kami dan di sini kita udah kelihatan banyak orang baru nih buat jadi narasumber. Nah, mungkin kita perkenalkan nama gue Henry. Nama gue Niko. Nama gue Iqbal. Gue Nayla. Gue Maul. Gue Yusuf. Nah, sekarang kita mau bahas apa nih, Cup? Nah kan pas itu tuh kita di salah satu mapel nih ya, kan kita pernah tuh bahas kayak pemberontakan gitu di sejarah nih, dan di Indonesia itu sempat beberapa kali ada pemberontakan nih. Nah dan kebetulan kita sekarang bikin podcast tentang pemberontakan PKI di Madiun. Ya kan sempet tuh kayak rame banget, terus sempat di ini juga kan. Nah jadi tapi kita kan pasti bertanya-tanya dong kayak apa sih yang melatar belakangi gitu kan, kayak terjadinya pemberontakan PKI di Madiun ini. Nah kira-kira di narasumber kali ini nih pada ada yang tahu nggak nih? Nah, gue tahu. Nah, ini kan kita tahu sendiri kalau perjanjian Renville dari Indonesia Belanda tuh Indonesia tuh dirugikan banget ya. Nah, dan pada saat itu Indonesia mengirim diplomasi namanya tuh Amir Syafruddin. Nah, karena Amir Syafruddin gagal membuat membuat Indonesia tuh rugi banget. Jadi Amir Syafruddin itu dan kabinet-kabinetnya tuh dibubarkan. Amir Syafruddin kesel dong. Nah, kebetulan juga Amir Syafruddin ini kenal dengan salah satu tokoh PKI bernama Musso. Musso. Dan akhirnya mereka tuh berencana Indonesia negaranya harus komunis. Nah, akhirnya mereka mendeklarasikanlah negara Republik Soviet Indonesia di kota Madiun. Jadi itu mereka merasa kalau ideologi komunis ini cocok buat Indonesia gitu. Iya, juga Amir Syafruddin tuh ngerasa pemerintah Indonesia yang digantikan dengan Mohatta dan Soekarno tuh nggak becus. Ya mungkin karena pas dulu kan Indonesia juga kan punya banyak 6 agama lah ya kan. Jadi mungkin daripada kayak berbeda-beda gitu, mending disatuin aja jadi komunis gitu kan. Jadi biar satu pemahaman juga kan gitu. Nah, terus kira-kira kronologinya gimana ya? Ada yang tahu? Gue tahu nih kronologinya. Kronologinya tuh gue mulai dari pemicunya dulu ya. Oke. Pemicu pemberontakannya itu pas di tanggal September 1948. Jadi PKI itu dipimpin sama si Musso tadi yang disebutkan sama Iqbal. Musso sama Amir Syafruddin buat lancarin pemberontakan di lokasinya itu di Madiun. Madiun itu di Jawa Timur. Mereka itu ngeklaim kalau pemberontakan itu tuh buat ngedirin negara yang Soviet tadi. Tadi. Terus mereka bakal ngelawan semua pemerintah yang dianggap gak pro rakyat gitu kan. Nah, habis itu lanjut lagi pemberontakan mereka tuh dimulai dengan beberapa penduduk di kota Madiun itu, beberapa wilayah sekitarnya ya, di sekitar Madiun tuh mereka mulai itu pemerintah Indonesia yang dipimpin sama presiden kita yang pertama Soekarno dan wakilnya presiden Pak Muhammad Hatta. Mereka langsung respon tuh, mereka langsung ngirim pasukan karena kan langsung diserbu tuh mereka ya di kota Madiun tuh buat membasmi pemberontakannya. Nah, ini di akhir pemberontakannya nih, setelah udah dikirim sama Pak Presiden pertama kita, beberapa minggu pertempurannya pasukan pemerintahnya itu berhasil menguasai Madiun lagi pada akhir September 1948. Nah, si Musso ini salah satu pemimpin PKI tewas dalam pertempuran tuh mereka. Sementara Amir Syafruddin sama beberapa pemimpin PKI lainnya ditangkap terus kemudian dieksekusi. Berarti akhirnya tuh para pemimpin PKI ini akhirnya tertangkap dan juga dieksekusi. Iya. Terus itu kayak hampir ini nggak sih, kayak orang-orang yang lagi beribadah terus diinin juga kan pas itu. Betul. Soalnya ini bisa dibilang tuh peristiwa PKI Madiun itu menjadi salah satu fenomena peristiwa pembunuhan massal yang bersejarah salah satunya di Indonesia. Merupakan salah satu sejarah kelam dan kejam lah di Indonesia ya. Pada Indonesia aja lagi susah kemerdekaan ya. Iya. Apa tuh namanya tuh setelah pembunuhan, kalau massal tuh apa tuh namanya? Genosida. Iya, kayak genosida gitu. Terus kan kita nih sempat dibunuh nih, terus habis itu ada konflik-konfliknya juga. Kira-kira dan dampak sama konsekuensinya itu gimana sih? Kira-kira ada yang tahu nggak? Yang dampak atau konsekuensinya? Mungkin ada yang pengen jelasin. Dampak dan konsekuensinya. Ya. Dampaknya itu Benar, dari bidang politik mungkin kayak dari sosial ekonominya.
pasti ngaruh juga kan. Ya kayak misalnya kalau yang di politik nih ya, aku Ya, bantu oke. jelasin yang di politik. Kalau misalnya di politik itu pemerintahan Indonesia memperkuat kebijakan anti komunis yang berujung pada pembatasan aktivitas PKI. Oh, biar PKI-nya nggak ini Nggak ya. terlalu Aktivitasnya ini ya, kayak nggak terlalu longgar aja gitu. lah. Jadi kayak nggak terlalu gitu banget. Nah kalau misalnya yang sosial, ketegangan dan konflik antar kelompok masyarakat meningkat, terutama antara pendukung dan pementang PKI. Oh jadi kayak pro dan kontra gitu kan? Iya, jadi kayak ada yang pro dan ada yang kontra. Kan gitu. mungkin kan awalnya ya mereka udah dapat ini udah milih agama gitu kayak udah memeluk agama masing-masing terus Karena ada yang terpengaruh juga nggak sih sama Iya, PKI? jadi kayak ditarik-tarik gitu nggak sih? ditarik-tarik Kayak- juga gitu terus mungkin kayaknya nggak mungkin sebagai pembunuhan juga nggak sih kalau yang nggak ikut terus kayak diancam juga dulu gitu kan terus Iya. kalau emang menolak baru dibunuh gitu Iya. kan kayak Kejam banget ya, heran Ya, gue emang. Tapi mah. memang sih kalau ideologi komunis ini memang salah satu ideologi yang lumayan cepat tersebarnya ya. Iya. Apalagi pada masa itu masih zaman perang dingin Iya. antara Rusia Dan sama Uni Amerika Soviet. yang ngebuat Rusia tuh menyebar ideologi-ideologi komunis melalui Cina dan negara-negara lainnya gitu. Iya. oh ya kan dulu juga Cina kan di Indonesia banyak juga kan Iya. yang dagang-dagang gitu. Terus mungkin kalau dari ekonominya itu gimana? Kan pasti ya banyak nih kan pedagang-pedagang juga kan kayak yang dari Cina dari berbagai negara mereka kan membawa membawa agama ideologinya masing-masing. Nah, itu gimana nih? Nah, kalau dari segi ekonominya itu pemberontakan PKI Madiun ini dan operasi militernya ini cukup menyebabkan banyak kerugian sih buat Indonesia. Apalagi kan kondisi ekonomi zaman dulu udah buruk ya. Terus Iya. Oh ya gara-gara yang ini Iya. kan Karena baru habis merdeka ya. Belanda, terus diperparah lagi sama adanya pemberontakan ini. Jadi ya biaya militernya makin nambah lagi, makin hancur lah. Ya, Ekstrim ya. turun lagi. Tapi kalau nggak salah waktu itu aku pernah dengar juga. Jadi pada saat kan bisa tadi seperti yang aku bilang kan waktu itu masih zamannya perang dingin di mana Amerika sama Soviet kan lagi bertempur antara kedua ideologi kapitalisme dan juga apa tadi namanya komunisme. Itu membuat ketika Amerika tahu tentang adanya PKI Madiun ini mereka Gerjep gitu ya. membantu Iya. pihak Indonesia untuk melawan pihak tersebut komunis. Itu dua ideologi yang paling gede dulu Iya. ya. Iya. Sampai dua negara superpower. Iya. Nggak sampai ini sih sampai hari ini. Iya. Cuman ya Tapi lebih dominan kapitalis ya sih. Iya. Soalnya komunis itu cuma kehitung jari lah negaranya. Yang masih bertahan kayak Korut, Cina gitu Iya. ya. Cina. terus kan kalau misalnya kita ulik lagi nih lebih dalam gitu kan kayak sejarahnya gitu analisis historinya itu gimana ya kayak ya gitu. Lebih dalamnya lagi. Kalau Kayaknya benar. Apa? Maksudnya kayak perspektif kayak pemerintahannya kayak gimana, terus habis itu kayak pandangan respon-responnya lah iya ya. kayak gitu. Kalau misalnya dari respon-responnya itu bisa dibilang sangat intens. Soalnya bisa dibilang tuh PKI Madiun ini pemberontakan ini tidak berdasar. bukan tidak berdasar, tidak di apa sih namanya? Kata-katanya ya. Ya kata-katanya aku lupa apa sih? Tujuan. Tidak diketahui lah apa sih namanya secara tiba-tiba muncul dan apalagi waktu itu juga ada ketegangan soalnya kan PKI itu partai PKI sendiri kan itu menjadi salah satu partai yang mendukung Soekarno kan dan pada saat itu juga banyak juga orang-orang yang sangat tidak kayak tadi bilang sama Niko bahwa banyak orang yang tidak suka akan tentang pemerintahan yang dibawa oleh Soekarno. Makanya dengan adanya PKI ini dianggapnya tuh pokoknya sistem politik pada saat itu mulai tegang lah. Politik pada zaman itu lagi tegang-tegangnya. Apalagi masih baru merdeka, masih Banyak ada pertentangan. iya, lah. masih ada tekanan dari Belanda. luar juga seperti Belanda. Terus malah udah selesai malah Baru aja gitu ya, Iya. baru selesai. Ada konflik dalam lagi dari PKI. Berarti kalau perspektif dari pemerintah ini apa sih namanya? Peristiwa ini tuh kayak mengancam kedaulatan gitu Iya, kan. seru banget ya. Terus kalau punya perspektif dari PKI-nya sendiri tentang peristiwa itu gimana? Kan sekarang masih ini kan. Kayak Perspektifnya Ya, ya. kayak pandangan. Nah, ini merupakan jadi salah satu misteri dari
sejarah kelam Indonesia yaitu PKI ini, apalagi dia 30 SPKI. Soalnya kalau bisa dibilang perspektif, dari banyak perspektif banyak juga ceritanya, beda-beda. Kayak misalnya ini sih kita kan lagi bahas Madiun sih, tapi kalau misalnya dia 30 SPKI, orang-orang bilang itu kalau 7 jenderal itu yang yang dimasukin lubang gitu, yang dieksekusi itu merupakan jenderal-jenderal yang ingin melakukan kudeta terhadap Indonesia. Tetapi karena Soeharto yang tidak percaya sih, tidak menyetujui akan statement itu mengkambing hitamkan PKI sendiri sebagai pelaku dari pembunuhan itu. Itu kayak masalah masih misteri. Iya, jadi ini nggak tahu sih ini benar atau enggak, mana yang benar. Jadi kalau dibilang dari perspektif PKI, mungkin ya mereka mungkin kalau dari PKI Madiun ya, tapi ini beda sih kalau di PKI sama PKI Madiun. Soalnya kalau di PKI Madiun itu udah lumayan jelas akan tujuan dari kenapa mereka melakukan itu. Seperti tadi aku bilang bahwa politik pada saat itu masih tegang-tegangnya. Banyak yang nggak setuju tentang kekuasaan Soekarno yang ngebuat PKI akhirnya yaitu melawan. Mungkin ada niat baik dari PKI tapi caranya salah aja. Iya, mungkin. Ya. Berarti kalau misalnya kesimpulan dari perspektif PKI ini kayak PKI ini menganggap peristiwa ini sebagai perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih adil dan kayak pro rakyat gitu ya, kayak meskipun tapi kan caranya salah gitu kan. Kayak kenapa sih nggak diskusi gitu kan ya aman. Bisa dibilang kenapa mereka memilih ideologi komunisme yang harusnya orang betul pada tahu sih kalau komunisme merupakan suatu ideologi di mana semua hal itu dibagi secara rata ke semua rakyat. Semua orang sama. Satu untuk semua lah ya. Jadi bisa dibilang itu, makanya banyak juga orang-orang komunis di Indonesia dulu karena dulu kan orang-orang tuh udah tertindas, udah sering dirampas. Makanya dengan datang ideologi di mana hal itu untuk dibagi rata untuk semuanya itu merupakan ideologi yang lumayan bagus gitu. Dari zaman kerajaan aja ada kasta-kastanya gitu. Ini yang rakyat biasa, jadi semuanya gede rata, mau kaya mau miskin semuanya dapat hal yang sama. Iya. Tapi implementasinya sarannya aja yang salah ya. Pokoknya tujuannya itu udah baik lah ya. Dan Indonesia rasa sama gitu ya. Ini bisa dibilang lebih ke cara radikal untuk memaksakan sebuah ideologi di suatu negara. Betul sekali. Aku mau nanya. Silakan. Pandangan akademisnya itu kayak gimana sih? Pandangan sebenarnya kalau misalnya menurut aku ya kayak menurut akademis atau sejarawan itu kan kayak dia mempelajari peristiwa ini untuk memahami dinamika politik nih, terus dan sosial Indonesia pada masa itu serta dampaknya itu perkembangan politik selanjutnya. Jadi nanti dari peristiwa ini kita bisa belajar dan memberi pelajaran ke depannya buat membentuk politiknya itu lebih baik supaya lebih baik itu gimana kalau soalnya seperti tadi aku bilang pada saat itu politik Indonesia masih tegang-tegangnya dan itu merupakan menunjukkan kompleksitas dari politik sendiri. Jadi kita tahu kalau berapa kompleks sih politik ini, bagaimana suatu ideologi itu bisa terancam dengan ideologi lainnya, dimana apalagi Indonesia yang bisa dibilang beragam orangnya, dari suku, bangsa dan pulau-pulaunya, itu pasti susah untuk membuat semua orang itu menjadi apalagi Indonesia itu ideologi. Waktu itu Indonesia juga masih muda ya. Iya, masih muda, masih belum punya pengalaman lah. Iya. Terus pasti kalau habis peristiwa atau kayak kejadian-kejadian kayak gitu nih ya, kan biasa nih suka ada kayak warisan yang diturunkan dari kayak gitu iya kan, penelitian kan kemarin juga kan kayak pasti setiap ada peristiwa pasti ada kayak warisan yang ditinggalkan nih. Terus kira-kira warisan yang pasti ada jangka panjang, terus habis itu jangka pendeknya juga ada, terus ada akademisnya. Terus itu gimana ya menurut kalian, ada yang tahu mungkin? Nah, aku tahu nih, kalau untuk pengaruh jangka panjangnya ini pemberontakan PKI Madiun 1948 ini bisa juga jadi salah satu faktor yang membentuk kebijakan anti komunis yang ada di Indonesia ini. Jadi peristiwa ini selain menjadikan Indonesia jadi
negara yang anti komunis, peristiwa ini juga menjadi salah satu alasan utama dibalik kebijakan represif terhadap PKI dan simpatisannya yang mencapai puncaknya pada tahun 1965 sampai 1965 sampai 1966. Oh, jadi lebih represif lah ke PKI. Agresif ya. Terus itu apa pandangan dari apa ya namanya dari masyarakatnya tentang kejadian itu kayak gimana namanya kayak dari kesadarannya gitu, ada kesadarannya Bisa dibilang sih mungkin kalau orang-orang sekarang sih bisa dibilang Lebih terbuka nggak sih? Maksudnya iya bisa lebih terbuka, tapi lebih terpaku sama satu hal di mana kalau PKI itu jahat, tidak melihat sisi baliknya di sadar mana lah. hampir 1 juta orang komunis dibantai dibasmi lah dari Indonesia. Orang-orang nggak bersalah lah. Itu orang nggak bisa. Aku nggak bilang kalau PKI itu bagus atau hal yang mereka lakukan itu baik, tapi ada sisi jahat, sisi gelapnya juga lah di balik sejarah itu. Pokoknya Dari kejahatan ada kebaikan. berarti Iya. kesadaran publik ini jadi terbuka pentingnya suatu ini ya kayak nggak terlalu termakan mentah-mentah juga Iya. gitu kan. Kenapa suatu ideologi ini nggak sembarang lah dibikin, kenapa gitu? Iya. Biar masyarakat tahu. Dan kalau nggak salah tuh ini ya apa namanya kita sama apa sih namanya peristiwa apa PKI Madiun ini suka dijadiin kayak podcast kayak gini juga buat kayak tentang kalau nggak salah tuh apa ya kebebasan kayak berpendapat gitu kan juga ya terus politik terus wawasan lah. ya hak asasi manusia gitu kan jadi kayak berarti apa namanya emang ini tuh bener-bener buat pelajaran kita gitu kan ya berarti ada banyak baiknya juga kan buat kita gitu jadi kita jadi memiliki agar tidak terulang lagi lah. ya Nah, jadi mungkin apa yang bisa kita ambil tuh bahwa PKI Madiun ini menunjukkan seberapa kompleksnya sebuah politik, sebuah kompleksnya pertempuran antara ideologi dan juga ya pemerintahan politik lah ya. Bagaimana seberapa gampangnya orang terpengaruh oleh sebuah ideologi Ekstrem ya. yang bisa dibilang ideologi itu sendiri tidak salah, tapi bagaimana orang yang mendoktrin orang-orang itu untuk melakukan hal yang salah gitu. Zaman sekarang pun masih ada loh. Iya. Iya. Cuman kalau zaman sekarang tuh nggak seterang-terangan Iya, nggak zaman dulu seterang- gitu kan. iya. Ini kayak Betul. mereka sembunyi-sembunyi. Iya, mereka lebih kalem gitu lah. Ya. Jadi ini Kalem-kalem tapi nyensukin ya. Harus lebih Diam-diam waspada menghanyutkan. lagi lah. Iya. jadi ini bisa dibilang menjadi sebuah narasi perkembangan sosial politik dan juga ideologi di Indonesia sih. Itu lumayan bagus. Jadi mungkin segini aja ya. Ada yang Iya. mau nambahin nggak? Udah sih. Nggak ada sih. ya. Pertanyaan juga udah Iya. habis. Udah habis. Nggak ada nih ya. Jadi mungkin kita di sini saja. Jangan lupa like, subscribe teman-teman. Nggak ada channel. Komen. Ya. Dadah. Kasih channel. Komen. Jadi sekian dari kami. Dadah.